Dr. Handes Hugeng Iman Santoso lahir pada tanggal 14 Oktober 1921 di kota Pekalongan dengan nama asli Iman Santoso. Berawal dari mengikuti kursus untuk menjadi seorang kepolisian, dan beliau ditugaskan sebagai polisi reguler di kota. Dan pada tanggal 5 Mei 1968, beliau diangkat menjadi Kapolri menggantikan Sucipto Jododiharjo. Dan beliau mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 2 Oktober 1971 dan digantikan oleh Dr. Handes Muhammad Hasan. Bapak Jenderal Hugeng berpendapat seorang polisi adalah pelayan masyarakat dari mulai pangkat terendah sampai tertinggi. Tugasnya adalah mengayomi masyarakat. Karena prinsip itulah Bapak Jenderal Hugeng tidak pernah merasa malu turun tangan sendiri mengambil alih tugas teknis seorang anggota polisi yang kebetulan sedang tidak ada atau tidak di tempat. Jika terjadi kemacetan di sebuah perempatan yang sibuk, dengan baju dinas Kapolri, Bapak Jenderal Hugeng akan menjalankan tugas seorang polantas di jalan raya. Ini dilakukan Bapak Jenderal Hugeng dengan ikhlas seraya memberi contoh kepada anggota polisi yang lain tentang motivasi dan kecintaan kepada profesinya. Akuntabilitas Hugeng sederhana, anti suap, dan tidak silau dengan kemewahan. Setelah lulus dari PTIK tahun 1952, Hugeng ditempatkan di Jawa Timur. Kemudian dia dipindahkan dan ditugaskan sebagai Kepala Reserse di Sumatera Utara, jauh dari Jawa Timur dan jauh dari keluarga. Namun, beliau tetap mengambil tugas tersebut dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Penempatan ini sendiri menjadi sebuah ujian bagi Hugeng, karena Sumatera Utara kala itu terkenal dengan dunia mafia dan banyaknya penduduk. Ketika sampai di Medan, Hugeng langsung disambut dengan unik. Rumah pribadi dan mobil mewah semua disediakan oleh dukun judi. Namun, Hugeng menolak mentah-mentah itu semua. Hugeng dan istri memilih tinggal sementara di hotel sebelum memperoleh rumah dinas, daripada harus menggunakan fasilitas pemberian cukong. Hugeng dengan tegas dan jujur menolak, karena beliau paham fungsi dan perannya sebagai bagian dari kepolisian. Kompeten. Pak Hugeng dalam menjalani kasusnya sebagai Polri sangat kompeten di bidangnya dengan banyak kasus yang telah terselesaikan oleh Pak Hugeng. Sebagai alumni sekolah kepolisian, Pak Hugeng sukses menyelesaikan kasus yang menandai kepemimpinannya seperti kasus Sum Kuning. Dan Bapak Hugeng juga sebagai pelopor peraturan menggunakan helm dalam berkendara. Harmonis. Jenderal Hugeng mantan Kapolri yang sangat bijak dan dekat dengan masyarakat. Terbukti dari perlakuan Bapak Hugeng dan juga pendekatannya pada masyarakat yang melanggar hukum sangat bijak dan adil. Dan Bapak Hugeng juga banyak menjadi pimpinan di instansi lain selain Polri, dikarenakan Bapak Hugeng memiliki sikap kerjasama sehingga dipercaya menjabat di berbagai sejumlah instansi. Loyal, sikap loyalitas mengedepankan bangsa dan pekerjaan. Sikap ini ditunjukkan oleh Jenderal Hugeng dengan sikap di mana ia tak gentar melawan siapapun demi negeri ini. Beliau berani membongkar kasus korupsi sejumlah perwira tinggi polisi meski tak lagi menjabat sebagai Kapolri pada tahun 1977. Adaptif. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas pernah terjadi pada tahun 1971 saat Jenderal Hugeng memimpin Kapolri. Kecelakaan tersebut didominasi oleh sepeda motor. Pada saat itu, penggunaan sepeda motor asal Jepang tengah tren di masyarakat. Hal tersebut mendasari beliau untuk mengeluarkan sejumlah kebijakan, yakni kebijakan menggunakan helm bagi para pengendara sepeda motor. Kebijakan penggunaan helm yang dikeluarkan Hugeng menjadi kebijakan pertama soal prosedur keamanan bagi pengendara sepeda motor di Indonesia. Nilai kolaboratif yang dapat diambil dari beliau adalah beliau selama menjabat sebagai Kapolri melakukan tugas dengan menggerakkan anggota-anggota Polri untuk melakukan perubahan secara besar-besaran, di mana gerakan ini bertujuan untuk mewujudkan Polri yang dekat dengan masyarakat.